Indeks daya saing Indonesia turun 4 peringkat dibandingkan tahun lalu. Setidaknya terdapat 3 permasalahan dasar di Indonesia yang menjadi perhatian, yakni tingkat korupsi, inefisiensi birokrasi, dan keterbatasan infrastruktur. Lantas, upaya apa saja yang harus dilakukan demi menaikkan peringkat daya saing Indonesia? Langsung saja kita membahasnya bersama staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin. Selamat malam Pak Wijayanto. Selamat malam Apa Mas kabar, Rudi. Pak Baik-baik. Pak Wijayanto, langsung kita ke topik pembahasan. WF memangkas peringkat kita dari 37 ke 41. Reaksi dari pemerintah dulu seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak JK tadi, dari sisi skor kita tidak mengalami penurunan. Tapi memang nampaknya negara-negara lain bergerak lebih cepat daripada kita. Kalau kita lihat negara tetangga kita, semua juga mengalami penurunan peringkat. Bahkan Filipina itu turun 10 peringkat. Malaysia turun 7 peringkat. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk merasa nyaman dengan kondisi ini. Karena India itu pada saat yang bersamaan melejit 15 peringkat. Jadi memang kita harus mengadres ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Karena ketika kita berbicara daya saing ekonomi, menarik investasi, indeks-indeks seperti ini berperan penting. Karena investor, pelaku usaha akan membaca daya saing Indonesia dari indeks-indeks seperti ini. Ease of doing business, competitiveness index, dan lain sebagainya. Jadi memang indeks ini gitu ya, dari WF ini akan menjadi patokan bagi para investor untuk bisa menanamkan modalnya ke Indonesia begitu. Nah, kalau kita lihat tadi Anda bilang juga memang betul sekali bahwa skor kita tuh tidak berubah sebetulnya, tapi kemudian peringkatnya turun. Otomatis pasti ada negara-negara lain yang naik melebihi peringkat kita begitu. Apa yang menyebabkan kita kemudian mandek, kemudian negara-negara lain itu bisa naik? Apakah memang karena memang negara-negara tersebut punya sesuatu yang lebih dibandingkan kita atau bagaimana? Ada beberapa negara yang melejit cukup pesat ya. Tadi kita sebut India, kemudian Azerbaijan, kemudian ada beberapa negara lain, negara-negara kecil, Polandia juga. Kalau kita lihat beberapa negara ini memang melakukan reform secara sangat serius. India misalnya di bawah Perdana Menteri Modi, dia melakukan reform luar biasa. Plus India ini sangat pintar, sangat cerdas dalam memainkan media. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian tersebar luas ke seluruh dunia di berbagai media internasional. Nah, kita tahu indeks competitiveness ini sepertiganya adalah komponen objektif, parameter objektif data-data di lapangan. Tapi 2/3 yang lain itu lebih bersifat persepsi. Ini adalah pandangan dari para pelaku usaha, CEO, dan lain sebagainya. Nah, belum tentu mereka menilai suatu negara dari apa yang mereka alami. Tapi bisa jadi mereka menilai suatu negara dari apa yang mereka baca di media. Begitu. Jadi, bottom line-nya adalah indeks ini penting, tetapi kita juga harus melihat bahwa 2/3-nya adalah komponen PR, media, dan lain sebagainya. Apakah dengan demikian berarti PR dari pemerintah Indonesia kurang kuat nih ke dunia internasional atau bagaimana? Saya pikir begini, salah satu kelemahan kita adalah kita kurang secara tegas, secara lugas menyuarakan reform yang terjadi di Indonesia. Kita melakukan banyak hal, tetapi dunia internasional tidak mendengar. Barangkali domestically di Indonesia itu pemberitaannya sudah sangat gencar. Sama halnya ketika kita mempelajari tentang sesuatu, tentang anti korupsi misalnya, di Indonesia banyak sekali kasus korupsi. Tapi kita untuk mencari sumber research paper tentang Indonesia jarang. Jadi kita memang harus lebih gencar menyuarakan apa yang terjadi di Indonesia keluar. 13 paket kebijakan itu masif sekali. Jarang dan sangat sulit mencari negara lain di dunia yang melakukan hal yang sama dalam periode waktu yang hanya 1,5 tahun. Harus diberitakan. Artinya memang sebetulnya kalau misal memang kita melakukan reformasi secara struktural, reformasi secara besar-besaran seperti India, tapi kemudian kalau misalnya PR kita masih kurang kuat, ya tidak akan terlalu membantu untuk persepsi dunia begitu terhadap daya saing kita begitu, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat dari India, memang mereka pintar PR. Walaupun akhir-akhir ini banyak juga pengusaha yang kecewa. Karena reform yang dijanjikan oleh Moody's dalam kenyataannya tidak seperti itu. Ada banyak sekali kendala. Tapi begini, indeks ini jangan dijadikan tujuan. Indeks ini adalah ukuran saja. Seperti raport begitu ya. Tetapi tujuan utamanya bukan mencari nilai, tapi bagaimana kita secara real melakukan perbaikan. Begitu. Nah ada
Anda juga tadi sempat mention 13 paket ekonomi ya. Ada 13 paket ekonomi yang dikeluarkan untuk mempermudah iklim bisnis di Indonesia. Tapi menurut WEF itu belum cukup untuk menaikkan daya saing Indonesia. Karena begini, 13 paket kebijakan itu mereform kira-kira 250 peraturan. Padahal di Indonesia ini beberapa sumber menyebutkan ada puluhan ribu regulasi yang harus direform. Jadi ini hanya menyentuh ujung dari gunung es yang besar. Alasan yang kedua adalah 13 paket kebijakan itu berdampak menengah dan jangka panjang. Jadi kalaupun itu belum terasa sekarang. Iya, belum terasa sekarang. Seperti misalnya beberapa paket kebijakan itu masih harus digodok untuk dikeluarkan regulasi turunannya. Banyak juga yang melibatkan Pemda. Bagaimana mengenforce apa yang baik yang dikeluarkan di pusat ini di pemerintah daerah. Tentunya butuh waktu. Dan ada Satgas juga kan ya, percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi, terdiri dari 4 kelompok kerja. Ini efektif sekali karena ini terbagi dalam 4 task force yang masing-masing mempunyai tugas yang sangat jelas. Delivery-nya konkret. Ada meeting rutin 2 mingguan tiap bulanan dipimpin oleh Menko Perekonomian. Saya beberapa kali hadir dalam meeting itu dan melihat pemantauan atas progres itu sangat bagus. Dan yang menarik adalah dalam meeting-meeting itu pihak swasta juga ikut dilibatkan. Jadi mereka bisa memberi masukan, ya betul, memberi masukan dan mereka tahu langsung apa yang sedang dipikirkan dan sehingga mereka bisa menyebarkan kepada kalangan dunia usaha. Setelah ini kita akan coba bedah apa saja sebetulnya permasalahan di Indonesia yang menyebabkan peringkat daya saing kita menurun begitu ya. Di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami di Mandiri Report.